Oke, Mister buka. Mohon perhatiannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you girls. Kita next ya. Ini materi baru. Insya Allah lebih seru dibandingkan materi yang sebelumnya. Tentang apa, Mister? Nah, let's see. Topik kita hari ini adalah this. Mitigasi bencana alam. Iya. In bahasa ini. Mitigasi bencana alam. Natural disaster mitigation. Nah, ya. Jadi kita akan berkaitan akan membahas tentang topik ini. Dan sudah ya? Oke, lanjut. Pertanyaan dijawab singkat, padat, jelas, bermakna. Ready? Go. Pernahkah kalian kehujanan? Pernah. Oke, good. Lanjut. Apa tanda-tanda akan turun hujan? Mendung. Selain itu? Berangin-angin. Habis itu? Apa lagi? Mendung, berangin. Ya, masuk. Ya, masuk. Langsung ambil bukunya ya. Topiknya tentang mitigasi bencana alam. Ya. Oke, kita lanjut di dua pertanyaan. Apa tanda-tanda turun hujan? Mendung. Apalagi? Berangin. Awannya agak gelap-gelap. Itu berarti tanda akan turun hujan. Ya, oke, good. Lanjut ya. Apa yang diperlukan agar tidak kehujanan? Sedia payung. Selain payung, gak usah keluar. Jas hujan. Oke, ya. Intinya alat pelindung, ya, payung dan alat pelindung. Oke, thank you. Lanjut. Nah, pertanyaan yang tadi, kenapa perlu memakai payung atau alat pelindung? Supaya tidak basah, tidak sakit, gak dimarahin mama. Bapak gak apa berarti? Oke. Apalagi selain itu? Tidak sakit sudah? Tidak basah? Oke. Apalagi kira-kira? Melindungi diri ya dari kesehatan lah ya kan, bencana atau hujan tadi. Oke, good, thank you. Makanya kan ada istilah sedia payung sebelum sedia aku. Beda lagi. Nah, berarti apa? Payung itu alat pelindung yang mana kita harus selalu waspada membawa itu. Jadi sewaktu-waktu kehujanan aman kita. Kecuali dalam mobil aman, tapi kalau enggak di luar, nah itu waspada. Lanjut ya. Nah, menurut kalian, apakah kehujanan termasuk sesuatu yang menyenangkan? Oke. Kadang-kadang ya. Ada yang tidak? Oke. Kita izin ya, kita perjelas, bisa perjelas. Kehujanan ini kan konteksnya itu sesuatu yang mendadak tiba-tiba. Beda kalau air hujan atau mandi hujan. Berarti kan itu sesuatu yang menyenangkan. Oh, hujan. Ayo kita mandi hujan. Ayo. Langsung diiringi lagu. Iya. Nah, berarti itu menyenangkan kalau memang hujan dan kita ikut air hujan, mandi hujan. Nah, tapi kalau kehujanan berarti konteksnya sesuatu yang mendadak-dadakan. Nah, apakah kehujanan
siap-siap sudah ya kan malam minggu ingin nonton TBM misalkan, ya, ingin nongki segala macam. Tiba-tiba di tengah jalan hujan tiba-tiba, kan sesuatu yang aduh ini sudah rapi-rapi, sudah siap-siap, ya mau on the way, ternyata hujan, kan tidak senang kita pengalaman. Tapi kenapa? Nah, oke, lanjut ya, berarti tidak menyenangkan. Sepakat ya? Karena kehujanan. Oke, karena tidak, lanjut. Nah, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari kehujanan sehingga kejadian tersebut membuat tidak senang? Make up luntur, kebasahan, sakit, telat, gagal izin, gagal ngedate malam minggu misalnya. Jadi membuat kita nggak mood ya karena kehujanan. Jadi itu dampak negatif ya. Dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini poinnya. Sesuatu yang mengakibatkan dampak negatif bagi kita katakan sebagai bencana. Nah, kalau kita balik ke topik awal tadi, apa topik kita? Mitigasi. Nah, kita bahas bencana itu berarti sesuatu yang tidak menyenangkan atau negatif. Jelas? Oke. Lanjut. Oke, ya topik kita tadi mitigasi bencana alam. Nah, ini kita bahas kata per kata. Mitigasi bencana alam. Kalau bencana berarti sesuatu yang negatif. Selalu ya. Bencana negatif itu. Clear? Oke. Next. Next ya. Nah, karena bencana, sekarang sebutkan contoh lain dari bencana. Banjir, tsunami, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran. Kalau apa? Tornado. Kalau yang kayak gini, kelahi maksudnya. Itu bencana tidak? Bencana. Oke. Apalagi kalau tanah yang itu, apalagi sayur yang kelahi. Dirampok, bencana atau tidak? Bencana. Sudah dirampok, main fisik, dibunuh lagi. Wah, itu kan bencana banget. Ya, apalagi saya itu apa? Kecelakaan. Nah, putus. Nah, putus bencana enggak? Nah, apalagi ditinggal pas sayang. Nah, jadi itu sakitnya. Nah, berarti itu bencana ya. Oke. Nah, tapi semoga kalian nggak ada bencana. Semoga semuanya bahagia. Amin. Oke, lanjut berikutnya. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi, mana yang berkaitan dengan alam dan berkaitan dengan sosial atau manusia? Tadi gempa bumi itu apa? Tsunami. Tornado tadi. Kalau diputusin, galau, dirampok, kecelakaan. Berarti udah paham ya cara membedakan. Nah, jadi kalau dia bencana ke arah fisik itu berarti disebut bencana alam. Contohnya apa, Sir? Gempa bumi. Kalau bencana ke arah manusia berarti itu disebut bencana sosial. Tetapi yang ditekankan di sini adalah kita fokusnya ke bencana alam. Kenapa, Sir? Karena bencana alam itu merupakan bencana yang sangat luar biasa. Alam mengakibatkan dan dampaknya luas dan banyak korban jiwa. Ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba langsung misalkan
gempa. Sampai saat ini tidak ada alat yang bisa memprediksi kapan tanggal waktu gempa terjadi. Masih belum ada. Setelah gempa baru ada alatnya, berapa getaran skala Richter itu baru ada. Tapi sebelum kejadian itu belum ada alatnya. Nah, sebenarnya nanti ada. Kayaknya kita begitu udah ada di sana. Apa? Di luar negeri udah ada. Di luar negeri pun kalau terkait gempa yang sebelum ada, ya, karena kita nggak tahu gempa ini kapan, ya, tiba-tiba gempa langsung. Oh, memang. Lanjut ya. Nah, ini poinnya lagi. Jika bencana tersebut datangnya dari alam, oh ini sudah ya, sudah tadi. Next ya. Nah, ini poinnya. Ini penting ini. Kehujanan itu disebut sebagai payung disebut sebagai langkah mitigasi. So, kalau kita balik ke topik di awal tadi, kehujanan itu berarti sebuah bencana, ancaman. Payung alat pelindung yang kita pakai itu berarti disebut sebagai mitigasi. So, apa itu mitigasi? Solusi, oke, bagus. Solusi apa lagi? Pencegahan terhadap apa? Bencana. Oke, bagus. Apa lagi? Solusi, pencegahan, peringatan. Oke, gak apa-apa, bagus. Jadi, kita harus waspada nih karena ada peringatan ancaman di depan sana. Oke, good, thank you ya. Berarti mitigasi itu simpelnya seperti itu, pengertian singkatnya. Pencegahan, peringatan, dan solusi. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat info banyaknya. Nah, ini tadi bencana alam. Sebelum ke mitigasi kita kesini dulu. Nah, ini silahkan dicatat ya. Ini pengertian bencana alam. Nah, sehabis ini baru pengertian mitigasi. Ini langsung dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, ini langsung ya. Sumbernya jelas ada nih. Ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam itu apa? Ini pengertiannya. Jadi ya. Kalau kebakaran hutan itu masuk bencana alam nggak? Oke, good. Terima kasih pertanyaannya. Ini nanti bisa kaitkan dengan banjir. Jadi kalau menurut artikel yang Mister baca, ya, kebakaran itu nanti tergantung sebabnya apa. Awal mula kebakaran muncul itu apa sebabnya? Misalkan dia lebih dominan alam, berarti alam masuknya. Terus kalau sebabnya dia dominan manusia, berarti manusia mengakibatkan kebakaran. Nah, tergantung sebab awal mulanya. Contoh, ya, musim kemarau, ya kan?
Tapi ada orang yang iseng. Awalnya gak ada kebakaran, walaupun musim kemarau, tiba-tiba ada orang yang merokok misalkan. Rokok tersebut masih hidup, gak dimatikan, dibuang ke semak-semak yang kering. Akhirnya apa? Angin kencang menyebar, terbakar di mana-mana. Ada seperti itu. Berarti apa? Itu diakibatkan oleh manusia. Bisa juga diakibatkan oleh alam. Ya, sudah kemarau berkepanjangan, panas, kemarau panas, daun-daun ya segala macam kering, sehingga kena sinar panasnya matahari mengakibatkan kebakaran. Ada juga seperti itu. Nah, jadi tergantung kondisi di lapangan lebih dominan mana. Sama terkait banjir juga. Banjir kalau dominannya selokan got tidak pernah dibersihkan, menumpuk banjir. Sampah di mana-mana karena membuang sampah sembarangan manusia, bisa banjir. Nah, jadi tergantung awal mula siapa yang mengakibatkan dampak. Bisa nggak sedua-duanya? Juga bisa dua-duanya, manusia dan alam. Tapi kalau kita fokuskan ke yang satu, apakah ini banjir alam atau ini banjir sosial, kita bisa melihat kondisi di lapangan. Ya, karena setiap bencana, apalagi bencananya besar, itu pasti ada yang meneliti, yang mengkaji. Nah, itu nanti ranahnya nanti ke BNPB tadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nanti kita bahas. Jelas ya? Oke, lanjut. Ada pertanyaan ini? Enggak ada ya? Oke. Next, kedua. Kedua berarti pengertian tentang mitigasi. Nah, silakan. Sama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga. Nah, jadi memang ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini kalian break ya? Habis break? Bahasa literasi. Siapa tuh? Mr. Ade? Iya. Oh, kirain Miss Aul. Berapa jam literasi bahasa? 1 JP. 1 JP. Nah, kalian olahraga siapa dulunya? Oh, Mr. Randy. Berarti yang cowoknya Mr. Bayu ya? Oke. Ada yang ikut IPES di sini semuanya? Ikut semua? Ya, semoga lancar. Kalau bisa. Tapi Mister nggak tahu ya siapa ketua IPES yang bukan yang untuk murid ya, untuk teachersnya. Siapa? Indah. Kalau ketua IPES cowok kan Karapi itu. Nah, katanya temanya yang bisa dengar F1 ya. Formula. Itu cowok banget tuh. Tema-tema cowok banget itu. F1. Itu hobi balap tuh. Oke, sudah? Oke. Kita bentar lagi kok. Besok katanya ini ya, kata si anak Mister Pascal katanya segini latihan ini ya, taskip ya. Minggu maksudnya. Iya. Dia ikut kan? Ikut. Banyak karena saya ikut. Kalau di kelas kita Mandi sama saya Oh.
versi Paskib kabupaten plus provinsi plus nasional. Nah, kita kasih tahu nih ya. After Lebaran. Kalau kemarin itu kan dari 8 yang kelas 11 sekarang nih, kelas 10, mereka tuh 8 yang dikirim ke Marabahan. Ternyata yang masuk cuma 2. Nah, tapi yang 2 itu lingkup kabupaten. Nah, untuk lingkup provinsi nggak masuk. Nah, semoga kalian nanti dari angkatan kalian, kelas kalian, ada yang bisa sampai ke provinsi lah, gitu ya. Amin. Apalagi ke nasional, Mister yakin spanduk itu, satu spanduk itu muka kalian semua. Ya. Nasional soalnya, wah itu bertemu Prabowo nanti. Sudah? Oke, kita bahas ya. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Berarti apa kata kuncinya? Upaya. Apa upayanya? Mengurangi, meminimalisir, mencegah resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berarti apa? Adanya upaya sebelum bencana terjadi, kita harus sudah siap. Nah, itu mitigasi disebut. Tadi payung itu upaya. Sewaktu-waktu kehujanan kita sudah siap. Itu mitigasi. Nah, jadi kalau ada menemukan istilah mitigasi, itu berarti istilah di dalam ilmu kebencanaan. Berarti apa? Oh, mitigasi, upaya mengurangi bencana. Oh, pencegahan, itu mitigasi. Clear ya? Jelas? Nah, ini insya Allah materi yang mudah dipahami kok, karena tidak berat. Bila kalau kayak kemarin itu ya, prinsip geografi masuk ya, pendekatan geografi, konsep geografi ya, semoga ini dapat dipahami lah. Jelas? Oke. So, terakhir dari Mister, Ya. ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, apa nih ya, Mister nih? Nah, conclusion terakhir, penutup. Ada yang mau menjelaskan kita dapat materi apa hari ini? Materi galau gitu ya. Materi harus, kalau malam minggu harus siap-siap ya, membawa semuanya, jangan sampai kehujanan Sir. Apa kira-kira? Tentang, oke, siapa namanya? Kita, apa Kak? Mitigasi bencana alam. Oke, apalagi Kak? Jadi mitigasi bencana alam itu adalah upaya kita untuk mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana alam. Nah, habis itu ada contoh-contoh dari bencana alam dan bencana sosial. Kalau bencana alam itu disebabkan oleh alam kayak gempa, longsor, tsunami. Kalau bencana sosial itu disebabkan oleh manusia kayak kena lampu, kecelakaan, dan Oke, thank you. Good ya. Oke, ini terasa cukup. Kita sambung lagi minggu depan. Ya, minggu depan nanti ada tugas dari Mister. Terima kasih kerelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone.